Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MRP. Di sini kami akan membahas tentang studi kasus Supply Chain Network Optimization with Miss Integer Programming using Excel Solver. Di sini tujuan kami yaitu membahas cara mengoptimalkan jaringan rantai pasokan menggunakan pemrograman integer campuran dengan bantuan Excel Solver. Optimasi jaringan rantai pasokan adalah proses meningkatkan efisiensi dan efektivitas aliran barang dan informasi dari pemasok ke pelanggan akhir. Pemrograman integer campuran, mixed integer programming adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam masalah optimasi yang melibatkan variabel integer dan kontinu. Excel Solver adalah alat di Microsoft Excel yang memungkinkan pengguna memecahkan masalah optimasi dengan menetapkan tujuan dan batasan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke pemodelan masalah, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi komponen utama dalam jaringan rantai pasokan, seperti pabrik, pusat distribusi, dan toko retail. Yang kedua, menentukan variabel keputusan, seperti jumlah produk yang harus dikirim antara fasilitas. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun fungsi tujuan untuk meminimalkan biaya total atau memaksimalkan keuntungan. Kemudian untuk penetapan batasannya, yaitu menetapkan batasan kapasitas untuk pabrik dan pusat distribusi. Yang kedua, memastikan permintaan pelanggan terpenuhi. Dan yang ketiga adalah menerapkan batasan integer untuk variabel yang memerlukan nilai diskrit. Kemudian, di bagian data ini menyajikan data biaya produksi dan transportasi untuk produk yang dibuat di berbagai supply region atau wilayah pasokan, dan dikirim ke demand region atau wilayah permintaan. Nah, di sini ada kolom-kolom penting nih. Yang pertama itu di sel A3 atau wilayah pasokan menunjukkan lokasi di mana produk dibuat. Dalam contoh ini ada lima wilayah pasokan. Pertama Amerika Utara, N Amerika, kedua Amerika Selatan, S Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian di sel B2 sampai F2 ini merupakan wilayah permintaan atau demand region yang menunjukkan lokasi di mana produk dibutuhkan. Sama seperti wilayah pasokan, ada 5 wilayah permintaan yang sama. Kemudian di sel B3 sampai F8 merupakan production and transportation cost per 1 juta unit atau biaya produksi dan transportasi per 1 juta unit. Bagian ini adalah inti dari tabelnya. Nah, angka-angka di sini menunjukkan biaya dalam dolar AS untuk memproduksi dan mengirim 1 juta unit produk dari satu wilayah pasokan ke wilayah permintaan tertentu. Nah, contohnya nih, angka 81 di sel B4 berarti biaya untuk memproduksi 1 juta unit di Amerika Utara dan mengirimkannya ke Amerika Utara juga. Dan sama juga di sel 117 merupakan biaya untuk memproduksi 1 juta unit di Amerika Utara dan mengirimkannya ke S Amerika atau Amerika Selatan. Kemudian di sel G3 yaitu fixed cost atau biaya tetap yang terkait dengan produksi di setiap wilayah pasokan. Kemudian di sel H3 atau low capacity atau kapasitas rendah, ini kapasitas produksi yang lebih rendah di setiap wilayah pasokan. Kemudian di sel fixed cost, biaya tetap alternatif yang mungkin dengan teknologi atau proses yang berbeda. Kemudian sel J3 atau high capacity atau kapasitas tinggi merupakan kapasitas produksi yang lebih tinggi di setiap wilayah pasokan. Kemudian di sel B9 sampai F9 merupakan permintaan atau demand, yaitu jumlah permintaan dalam jutaan unit di setiap wilayah permintaan. Dan kolom merah itu total biaya produksi dan transportasi. Selanjutnya ada variabel keputusan, decision variabel untuk alokasi produksi. Tabel ini menunjukkan variabel keputusan dalam masalah optimasi rantai pasokan. Variabel keputusan ini menentukan alokasi produksi dari setiap wilayah pasokan, supply region ke setiap wilayah permintaan, demand region. Pada sel A3, supply region atau wilayah pasokan menunjukkan lokasi di mana produk dapat diproduksi. Sel B2 sampai F2 dari demand region sampai production allocation, yaitu wilayah permintaan sampai alokasi produksi, menunjukkan lokasi di mana produk dibutuhkan
dan berapa banyak produk yang dialokasikan dari setiap wilayah pasokan. Sel G3 dan H3 menunjukkan apakah pabrik di wilayah pasokan tertentu dibuka itu senilai 1 atau ditutup itu senilai 0. Lalu langkah selanjutnya menjalankan algoritma optimasi dengan menggunakan perangkat lunak atau algoritma optimasi untuk menemukan solusi yang memenuhi permintaan dan meminimalkan biaya. Lalu memastikan semua batasan permintaan kapasitas terpenuhi. Jika perlu, perbaiki data atau formulasi masalah untuk memastikan bahwa solusi yang realistis dapat ditemukan. Oke, jadi di bagian decision variable ini kan masih kosong semua. Nah, nanti kita akan mencari dengan menggunakan solver. Excel solvernya itu berapa sih yang harus ditransport, berapa sih yang harus dibangun di tiap wilayah itu. Terus bagian excess capacity itu tuh hasil akhir yang jadi keputusan nanti. Jadi total pabrik di tiap daerah itu ada berapa. Terus yang unmet demand itu sisa kapasitas pembangunan pabriknya. Jadi nanti kalau misalkan semua hasilnya itu nol, berarti semuanya itu sudah terpenuhi di tiap wilayah itu. Udah. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah untuk memasukkan dari solver parameternya, di mana di sini kami memakai solver yaitu dolar B dolar 31. Kemudian untuk variable salesnya itu dolar B dolar 14 dibagi dengan dolar H dolar H 18. Kemudian untuk constraint-nya itu kami memakai 4, di sini memakai 4, di mana itu dolar B dolar 14 dibagi dolar H dolar 18 eh, lebih dari sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Kemudian setelah kita memasukkan semua inputan ini, maka selanjutnya kita menekan atau mengklik solve. Lalu mengklik OK. Maka dapat diketahui dari seluruh tabel ini, terutama pada demand region dengan permintaannya itu berhasil terpenuhi karena di sini mendapatkan angka 0. Kemudian untuk cost yang objektif atau optimal itu sebesar 4,319. Oke, jadi kan pertanyaannya kan yang pertama how many and what type of plants should be built in each region. Jadi uh, di North America itu ada satu buka pabrik dan itu membuka pabrik kecil. Kemudian di South America itu ada juga buka satu pabrik dan itu membuka pabrik besar. Kemudian di Europe itu sama sekali nggak ada buka pabrik. Kemudian di Asia itu ada buka dua pabrik, pabrik besar dan pabrik kecil. Kemudian di Afrika itu ada buka satu pabrik dan pabrik kecil. Berarti totalnya ada 5 pabrik. Kemudian beberapa tipenya itu di North Amerika kan ada satu pabrik yang dibuka. Berarti total unit yang dialokasikan itu ada 12 ke North Amerika. Terus kalau di South Amerika itu pabrik yang dibuka juga satu, berarti total unit yang dialokasikan itu ada 8. Terus kalau di Europe, karena pabriknya itu nggak ada yang dibuka, berarti nggak ada unit yang dialokasikan. Terus untuk di Asia, pabrik dibukanya kan satu, eh, satu besar, satu kecil. Berarti ada 14 dan 16. Totalnya ada 30 unit. Berarti karena tadi kan di Europe kan nggak ada buka pabrik, berarti bakal disuplai dari Asianya. Seperti itu. Terus kemudian di Afrika itu buka pabrik satu, maka total unit yang dialokasikan tuh ada 7 ke Afrika. Kemudian berarti totalnya itu ada di Amerika tuh ada 12 unit, Amerika tuh ada 8 unit, pabrik Asia tuh ada 30 unit, dan Afrika tuh ada 7 unit. Terus yang ketiga itu ada what market should each plant supply. Jadi uh, North America itu bakal memasok pasar ke North America sendiri. South America bakal memasok pasar ke South America. Nah, karena Europe nggak punya pabrik, jadi nggak bakal masuk kemana-mana. Cuman di Asia ini bakal masuk ke Asia dan Europe.
Kemudian ke Afrika itu bakalan masuk ke Afrika. Eh, itu sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai eh, mengoptimalkan jaringan rantai pasokan dengan bantuan Excel Solver. Jadi dengan biaya sebesar $4.319. Dan total pabrik yang dibangun itu ada 5. em, Didapatkan hasil optimasi yang eh, hasil optimasi yang sudah dilakukan di Excel Solver sebagai berikut. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.